Oke. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok satu dari Tania Artanti Putri, lalu ada Iko Nugri Saputro, ada Jeng Zulfa Rahman, dan saya sendiri Feby Sucipto. Kita untuk proposal sendiri itu tentang cokoban, keripik pisang coklat. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tania. Silakan Mbak Tania. Baik. Di sini ada Cokoban, yaitu nama dari produk yang kami buat, yaitu di keripik pisang rasa coklat, dengan inovasi cemilan lokal dengan rasa kekinian. Lalu untuk ide bisnis sendiri yaitu ada produknya itu kita ambil di keripik pisang dengan rasa coklat dan ada juga yang originalnya. Menggabungkan cita rasa lokal dan rasa modern yaitu branding fun, youthful dan kekinian. Lalu mengapa kelompok kami memiliki ide bisnis ini yaitu bisnis cokoban, keripik pisang coklat? Dipilih karena pisang merupakan bahan baku yang mudah didapat, harganya terjangkau, dan tersedia yang tahun di Indonesia. Namun, pisang sendiri dijual sebagai buah segar dengan nilai jual yang rendah, sehingga perlu diolah agar memiliki nilai tambah. Selain itu, usaha keripik pisang coklat memiliki proses produksi yang sederhana, modern yang relatif kecil, serta mudah dipasarkan baik secara langsung maupun melalui media sosial dan marketplace. Oleh karena itu, bisnis Cokoban bisnis Cokoban dinilai memiliki peluang pasar yang baik dan berpotensi berkembang dalam jangka panjang. Lalu di sini ada value proposition, yaitu yang pertama ada di bahan baku, yang kedua ada di peralatan produksi seperti pisau, wajan, pengering, mesin pres vakum. Lalu yang ketiga ada tenaga kerja seperti produksi, pemasaran, dan distribusi. Dan di poin keempat ada tempat produksi dan gudang penyimpanan. Lalu untuk poin kelima sendiri ada modal usaha dan perizinan seperti halal dan UMKM. Dan yang di poin terakhir ada brand dan media sosialnya. Ini untuk target pelanggan sendiri kita di pengelompokan. Yang pertama itu untuk masyarakat umum pecinta cemilan tradisional seperti keluarga ataupun orang-orang dewasa. Lalu kita juga targetnya sendiri ada wisatawan khususnya untuk mencari oleh-oleh. Lalu kita juga akan memproduksikan ke pengecer atau reseller dan ke oleh-oleh juga. Lalu nggak kalah pentingnya juga pelajar dan mahasiswa yang pasti sangat-sangat menggemari untuk cemilan ini sendiri. Dan kita targetnya juga ada untuk konsumen daring di seluruh Indonesia. Jadi semua seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati cemilan Cokoban ini. Untuk customer sendiri, target customer kita relationship-nya itu yang pertama respon cepat melalui media sosial dan marketplace. Lalu yang kedua layanan pelanggan ramah dan interaktif. Yang ketiga program loyalitas atau diskon pembelian ulang atau gratis ongkir. Atau lalu yang selanjutnya menjaga kepercayaan dengan kualitas konsisten, edukasi dan promosi melalui konten, resep. Lalu untuk channel produk sendiri kita ada penjualan langsung atau toko UMKM dan brand. Lalu untuk online marketplace, tapi untuk TikTok Shop, kita di kita ada yang Facebook dan WhatsApp bisnis. Lalu kemitraan kita dengan reseller dan agen distribusi. Untuk Kite Partner sendiri, kita mengajak untuk petani pisang lokal sebagai pemasok bahan bahan baku utama kita. Lalu kita juga ada jasa logistik seperti JNT, Cepat dan Pos Indonesia.
Lalu kita punya juga untuk mengajak untuk platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, GrabFood, GoFood. Lalu untuk distribusi bahan pengemas kita menggunakan plastik vakum, label dan stiker. Lalu juga ada kita toko oleh-oleh dan minimarket lokal. Serta, serta kita ada distributor coklat atau toko grosir yang menjual coklat tersebut. Oke. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama ada pengadaan dan pemilihan pisang berkualitas. Lalu ada proses pembuatan meliputi pengirisan, pengeringan, penggorengan, dan pengemasan. Selanjutnya ada kontrol kualitas produk. Lalu desain kemasan dan branding. Setelah itu promosi dan pemasaran online atau offline dan distribusi dan pengiriman produk. Lalu ada key resource dari Cokoban. Yang pertama itu ada bahan baku utamanya yaitu pisang, lalu ada peralatan produksi, tenaga kerja yang meliputi produksi, pemasaran, dan distribusi, lalu ada tempat penyimpanan produksi, dan modal usaha dan perizinannya. Selanjutnya, cost struktur. Yang pertama itu ada biaya kemasan dan label. Yang kedua, biaya tenaga kerja produksi dan distribusi. Yang ketiga, biaya listrik dan gas. Yang keempat, biaya promosi dan iklan online. Yang kelima, ada ongkos kirim dan logistik. Dan yang keenam, penyusutan peralatan produksi. Revenue streams yang pertama yaitu penjualan langsung dari toko atau bazar, lalu penjualan online seperti Shopee, Tokopedia, website, dan reseller. Lalu ada pemasaran dalam jumlah besar seperti event atau hampers, dan bisa juga penjualan dari toko dan agen distribusi. Untuk rincian modal awal usaha cokobannya ikut rincian dari peralatan, bisa motong, selain spatula, ada covernya juga, ada gas, baskom, cetak plastik, kemasan, stiker logo, plastik sampah, timbangan digital, meja portable, dan dari bahan itu ada pisang segar, minyak goreng, coklat asli, air bersih. Dan untuk orang lain-lainnya itu ada listrik selama 1 tahun dan juga sewa tempat produksinya selama 1 tahun. Dengan rincian total didapat dari tabel berikut didapatkan sejumlah 15.335.000. Analisis pendapatan seperti ini ada target penjualan Tokoban jika minimal sebulan itu sebanyak 500 piece baik kemasan 100 gram dan juga 200 gram yang dijual dengan harga masing-masing 12.000 dan 17.000 per bungkus. Jadi di sini ada cakupan kemasan 200 gram dengan kuantiti 350 piece per bulannya dan juga ada kemasan 100 gram 150 piece per bulannya. Jadi pendapatan kotor yang didapat berdasarkan perkiraan tabel di atas yaitu 7.750.000 per bulan. Mungkin dihitung untuk pendapatan bersih, jadi pendapatan kotor dikurangi dengan gaji karyawan, yaitu 7.750.000 dikurang 22 juta. Pendapatan bersih yaitu 5.750.000. Berikut ada BIP-nya, break-even point, atau sering disebut dengan balik modal, dapat dihitung dengan durasi lamanya jika penjualan konsisten di 500 piece per bulan. Jadi BIP sama dengan investasi awal dibagi dengan pendapatan bersih. Di mana investasi awal itu 15.335.000 dibagi dengan pendapatan bersih yaitu 5.750.000. Didapatkan BIP sebanyak 2,66 bulan atau kita bulatkan selama 3 bulan. Jadi BIP yang dapat dicapai dengan waktu hanya 3 bulan saja jika penjualan per bulan konsisten di 500 piece per bulan. Jika penjualannya lebih banyak, BIP pun dapat dicapai dengan waktu yang lebih singkat.
Berikut merupakan gambaran produk, contoh sampel. Ini merupakan testimoni dari pelanggan melalui chat WhatsApp. Dan ini merupakan testimoni pelanggan melalui marketplace Shopee dengan rating ya penilaiannya yang cukup bagus dengan cita rasa lokal yang hidup global. Itu ya presentasi dari kelompok satu. Jadi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Suara saya tadi putus-putus nggak? Enggak aman. Cuman kedobel sama yang akun satunya kok. Double. Iya, suaranya jadi tapi enggak terlalu itu sih. Ini apa mau dilihat dulu Boleh hasil dilihat reportnya? dulu. Boleh Saya dilihat kirim dulu. ke WhatsApp. Tapi ini harus di end dulu kalau ngelihat hasil rekornya. Oh gitu. Ya udah. Iya.